Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryo Talijiwo. Di video kali ini saya ingin menanggapi kaitannya teror yang baru yang terjadi pada Ruben. Apa hubungannya dengan video ini? Hubungannya adalah banyak netizen yang mempertanyakan, Mas, ini bagaimana progres terbarunya si Ruben? Kok ini masih ada serangan atau teror baru lagi dalam kehidupan Ruben? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Saya hari ini akan melakukan ritual kembali terkaitan dengan teror yang terbaru. Nah, jadi teman-teman, saya juga ingin menjelaskan, dan alangkah baiknya bila tim kru official dari Ruben Onsu juga menyaksikan video saya ini. Saya harus beritahu kepada teman-teman dan netizen, saya akan berikan rahasia bagaimana pola kerja santet. Saya tidak akan bisa mengobati orang santet kalau saya tidak mengerti prosedural atau cara menyantet. Seperti ini. Teror terbaru adalah karena dari tim oknum yang sengaja menyerang Ruben dalam kehidupannya, dalam teror mistis dan sejenisnya. Itu adalah usaha dia karena dia merasa apa yang dilemparkannya atau apa yang sedang diserangnya itu terbentur dan terhalang oleh apa yang pernah saya lakukan, seperti itu. Karena jujur, sampai detik ini yang pernah saya tarik dan saya syahadatkan para makhluk yang menyerang teror mistis dalam kehidupan Ruben, sampai saat ini pun masih bersama saya, justru menjadi jamaah saya, alhamdulillah. Karena itu di sini ada serangan balik atau ada serangan berkelanjutan. Kenapa? Selama nih orang oknum masih memiliki dana, masih kuat untuk mendanai, untuk menyuruh oknum ini untuk menyuruh dukun yang menembakkan teror tersebut kepada Ruben, maka dia akan terus menerus sampai nafsunya dia, sampai angkaranya dia, sampai dendamnya dia, sampai siriknya dia, dengkinya dia terbalaskan dan Ruben ambruk, jatuh, entah itu jatuh usahanya atau jatuh seluruhnya. Saya terbentur, apa yang saya lakukan kemarin pembersihan Ruben, saya hanya terbentur satu, saya tidak mengenal Ruben. Satu, saya tidak ada komunikasi khusus terhadap Ruben. Karena apa? Sistem kerja santet ini bekerja menembak secara lahir dan batin. Di sini saya kemarin membersihkan hal mistisnya, saya menghilangkan dan menyembuhkan aspek spiritualnya, mistisnya, yaitu guna-gunanya tersebut. Tapi satu sisi yang belum saya lakukan terhadap Ruben itu adalah saya belum memperbaiki, merecovery kejadian traumatiknya dia setelah mengalami kejadian ini. Kendalanya, ketika ini saya sudah obati, saya sudah bantu dengan cara saya, dengan metode saya, dengan cara spiritual bertemu dengan spiritual, metafisik bertemu metafisik sudah saya lakukan. Beliau atau oknum tersebut akan melemparkan lagi kekhawatiran, ketakutan dengan cara apa? Dengan cara menteror, dengan cara melempar batu, melakukan teror apapun yang berkaitan dengan teror fisik. Nah, saya beritahu, ini adalah konsep metode guna-guna. Teror fisik di sini adalah dilakukan supaya si Ruben atau keluarganya menganggap teror ini belum selesai. Dia hanya memberikan informasi dengan cara isyarat. Isyarat tersebut adalah dengan teror, dengan lemparan batu, dengan ada temuan-temuan benda-benda ritual di dalam rumahnya misalnya, atau ada hanya kesurupan atau apapun. Itu adalah sebenarnya menghajar, menyatakan, memberikan isyarat bahwa si Ruben ini masih dalam keadaan terteror. Nah, selama si Ruben dan keluarga maupun elemen lingkungannya, baik itu pembantu rumah tangganya atau sopirnya atau karyawan-karyawannya yang masih berasumsi bahwa Ruben itu masih terteror dengan gangguan metafisik ini, maka gangguan yang sudah diperbaiki atau yang sudah diobati, yang sudah dibersihkan melalui cara metafisika, itu akan kembali lagi hadir. Nah, caranya adalah bagaimana caranya saya bisa mengenal si Ruben. Bukan berarti saya ingin datang Ruben untuk Ben sini saya obatin, bukan seperti itu. Minimal ofisialnya atau tim Ruben sendiri menyaksikan video ini. Antisipasinya satu, Ruben, satu, apapun teror yang berkaitan dengan teror metafisik, yang itu berkaitan dengan ada temuan-temuan, lemparan batu atau apa, abaikan. Karena sifat teror tersebut adalah mengganggu psikologi, mengganggu mental. Ketika mental itu mengkhawatirkan, ketika diri kita merasa merasa terancam,
merasa terteror, maka disitulah santet atau guna-guna itu mudah untuk dilakukan, untuk ditembakkan kepada sasarannya. Seperti itu. Jadi, saran saya ketika menemukan hal-hal yang berkaitan dengan teror tersebut, abaikan. Dan tolong bagi si Ruben yang misalnya melihat video saya ini, kumpulkan semua tim-tim yang khusus yang berkaitan dengan pimpinan-pimpinan, entah itu pimpinan pembantu rumah tangga, pimpinan karyawan setiap cabang Robert Onsu, didoktrin, diberi penjelasan bahwa apapun teror yang terjadi dalam lingkungan kita, abaikan. Karena itu adalah cara untuk menjatuhkan mental. Ketika kita jatuh mental, maka otomatis sistem kerja perlindungan keilahian dalam tubuh kita tidak bekerja. Karena apa? Ketika kita merasa terteror, merasa kita terancam, maka disitulah kekhawatiran itu timbul, ketakutan itu timbul. Dan teman-teman perlu ketahui, ketika kita ada ketakutan dan kita ada merasa terancam dan kita gelisah, itu tandanya proteksi keilahian dalam tubuh kita sudah tidak bekerja. Kenapa? Karena ketakutan kita adalah mengimani atas ketakutan kita sendiri, meyakini atas ketakutan kita sendiri, meyakini guna-guna itu atau teror metafisika atau santet itu masih ada. Nah, selama meyakini asumsi itu masih ada dan masih terteror, maka kembali lagi kepada hukum atau ada ayat yang berbicara, Tuhan Allah mengikuti prasangka umat. Ketika prasangkanya bahwa dirinya meyakini masih ada terteror, dengan secara realita dia melihat temuan-temuan benda mistis, ditimpuk rumahnya, ada ledakan di rumahnya. Secara realita dia menangkap, wah ini terteror. Nah, ini tandanya ini sedang dijatuhkan mentalnya. Selama tidak dijatuhkan mentalnya, selama kita kuat terhadap teror-teror tersebut, entah itu ledakan, entah itu apa, dan kita cuek dan bodoh amat, I don't care, maka ini salah satu penguat Ruben dan tim keluarga dan elemen-elemennya dapat menghindari atau dapat minimal melindungi proteksi dirinya sendiri supaya tidak ada kekhawatiran, ketakutan di dalam dirinya sendiri, ya. Dan satu sisi, selama ini terjadi teror, saya harap Ruben tidak perlu membalas dan keluarga, ya, karena ada batas kekuatan, ada batas maksimal oknum ini bisa menyerang sampai habis-habisan. Teluh guna-guna itu ketika mengeluarkan biayanya itu tidak murah, itu mahal. Dan dia sekuat mana mendanai dukun itu untuk melakukan aktivitas menzolimi, mengguna-guna keluarga Ruben. Selama dia masih kuat, teruskan. Ruben cukup bertahan, keluarga Ruben cukup bertahan. Yang penting kalau saya sarankan, Ruben ada yang mendampingi pembimbing spiritual. Maksud saya ini pembimbing spiritual adalah, saya bicara seperti ini bukan berarti saya menawarkan diri saya sebagai membackup spiritual Ruben dalam sisi keluarga Ruben, tidak. Siapapun yang Ruben percaya, siapapun yang keluarga Ruben percaya, pembimbing spiritual atau orang yang mumpuni, yang tepat, yang pasti ya, yang tepat dan menurut Ruben itu chemistry-nya kuat, orang tersebut dapat membackup dalam sisi spiritual atau teknik yang sudah dia pahami secara total. Harapan saya Ruben minta dampingi orang-orang seperti itu, tapi tidak berlebihan seperti apa yang pernah Ruben alami. Saya tahu Ruben sudah banyak berobat sama orang, sudah banyak berlindung. Cari orang yang tepat, cari orang yang tepat yang dapat memang benar-benar membackup doa dan spiritual di dalam keluarga Ruben itu sendiri, ya. Jadi membackup pengertian, biarkan nanti dia menjadi konsultan, dia menjadi penasehat. Ketika ada teman-teman apa, tugasnya pembackup spiritual atau konsultan pribadinya Ruben nanti yang akan mengambil alih, memberikan penjelasan kepada Ruben bahwa biar ini yang di backup adalah kita. Ini teman-teman ini adalah sebuah racun-racun sampah yang tidak perlu kita ambil perasaan atau tidak perlu kita terlalu mengkhawatirkan dengan temuan-temuan teror tersebut. Maka disinilah kekuatan Ruben keluarga akan lebih kuat selain melakukan ibadah. Karena apa? Selain kita melakukan ibadah, ketika umumnya manusia menemukan teror dan itu ada temuan di rumahnya, ada teror benda-benda spiritual yang ditemukan, maka seibadah-ibadahnya apa kalau orang tidak memiliki pemahaman, pasti keluar yang namanya rasa takut atau khawatir dan gelisah dan panik. Seperti itu. Ketika hal tersebut terjadi, maka orang tersebut doanya sekuat apapun, tapi keimanan keyakinannya dia melemah dengan sendirinya karena ketakutannya itu, maka itu akan mudah untuk masuk yang namanya energi metafisik atau energi
guna-guna yang sengaja dikirimkan oleh orang tersebut. Terkait dengan pembersihan saya yang saya lakukan tempo hari untuk melakukan pembersihan gangguan metafisik yang terjadi pada Ruben dan keluarganya dan tempat usahanya, saat ini oknum saya perhatikan, saya analisa dan saya terawang, dia menggunakan suatu cara baru, karena memang oknum ini dan dukunnya ini terdeteksi mengakui bahwa ada kesulitan ketika menggunakan cara yang sama untuk tembus kepada Ruben. Dan alhamdulillah, apapun proteksi yang saya buat di tempat usahanya ketika saya selesai ritual kemarin itu, tempo hari itu sangat mengganggu kinerja sistem tembakan teluh guna-guna terhadap Ruben dan tempat usahanya. Nah, ini saya lihat ini ada aroma baru, ini ada aura baru, dan saya sudah mengenalinya, dan saya sudah ukur. Dan saya sudah ukur dalam artian apa yang dipakai, teknik apa yang dipakai, cara apa yang dipakai sudah kebaca saya dengan saya semua. Wahai yang melihat video saya yang Anda berkaitan dengan oknum, ya, Anda yang berkaitan dengan oknum yang melihat video saya, hati-hati Anda ketika Anda berbuat. Hukum tuai benih tidak akan expired. Hukum karma tidak akan expired. Anda tuai, Anda tanam, dan Anda akan menuai sendiri apa yang Anda cari. Hidup hanya sekali. Kalau Anda hidup hanya mengikuti hawa nafsu Anda, maka Anda akan menyesal dan celaka dunia dan akhirat. Saya ingatkan, seberapapun Anda memerintah dukun tersebut, seberapa kuatkah Anda mendanai dukun tersebut untuk mencelakai orang yang Anda jolimi, dan itu sebentar lagi Anda akan ambruk. Na'udzubillah min dalik. Sadar sebelum Anda ambruk dan bertobat kepada Tuhan dan keyakinan Anda bahwa apapun yang Anda lakukan itu hanya kamuflase pikiran ego Anda sendiri, dan Anda hapuskan niat buruk Anda sebelum saya deteksi, sebelum Anda terdeteksi oleh saya sampai jelas, sampai saya ke akar-akarnya, dan Anda akan menyesal dan dipermalukan oleh lingkungan halayak banyak. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Teman-teman, doakan saya sehabis ini, selesai menjelaskan ini, saya akan melakukan ritual kembali, menghajatkan khusus lillahi ta'ala. Mati besok atau hari ini, saya siap. Selama saya mati, andai pun saya diridhoi Allah mati saya bukan karena kena teluh maupun guna-guna, karena Allah sudah berkehendak saya mati atau meninggal dunia. Tolong bantu doanya teman-teman. Dan apapun yang Anda pikirkan berkaitan dengan saya, silakan. Saya hanya berniat tulus, dan saya tidak kenal, dan saya tidak mencari keuntungan dari Ruben ini untuk membantu ini benar-benar terus lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demi Allah saya tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا لله إنا Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Maha Hakim, Ya Maha Hakim, Ya Maha Hakim, Ya Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya alhamdulillah habis melakukan hajat khusus untuk si Ruben. Tadi sempat saya melakukan perjalanan astral untuk sekaligus mencari tahu dan membersihkan. Banyak yang saya hadapi tadi, dan saya perhatikan konsep dan metode yang digunakan juga berbeda, dan caranya pun lebih kasar. Saya lihat ada aktivitas fisik yang ada di sekitar rumahnya lebih dekat. Kalau tempo hari itu melalui distance atau jarak jauh, cuma yang saya perhatikan tadi secara fisik aktivitas untuk menteroris secara dekat di wilayah depan rumahnya persis. Jadi banyak seperti orang pura-pura jadi apa, seperti halnya semacam orang yang menyamar seperti itu untuk melakukan teror tersebut. Kemarin-kemarin secara distance ini lebih dekat lagi. Dan tadi saya sempat memberikan peringatan langsung kepada dukunnya. Ya. Saya tahu asalnya dari mana, dan oknum tidak perlu diungkap. Yang penting Ruben harapannya bisa selesai atas teror-teror ini, aktivitas fisik ini. Dan saya tadi mencoba untuk memperingatkan kepada dukunnya supaya jangan melakukan aktivitas ini dan jangan pernah mau dibeli lagi sama orang oknum ini. Sebelum saya tadi sempat memberikan sentilan dengan cara saya, dan dia merasakan sentilan saya tersebut. Saya melakukan benar-benar all out, saya benar-benar melakukan ritual ini, benar-benar masuk ke dalam. Jadi kita ada lapisan kesadaran. Kalau kita bicara seperti kita ada lapisan kesadaran, kita naik di lapisan kesadaran tinggi tadi. Saya bertemu dengan inti spiritual yang dimiliki oleh keilmuan yang dimiliki oleh si dukun ini. Mau nggak mau kita mencoba untuk kontra dengan kemampuan beliau. Dia hanya mengandalkan kemampuan, saya melihat langsung dia hanya melihat kemampuan secara perewangan. Jadi kemampuan dia hanya kemampuan perewangan, karena saya lihat apa yang dilakukan itu pure perewangannya. Jadi ketika perewangannya ini sudah kita atasi, sudah kita hadapi, sudah kita ajak tempur, dan perewangan-perewangan ini juga misalnya sudah ada tahu keberadaan kita, tahu siapa yang dihadapi. Saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya apa-apa. Saya hanya berketauhidan sama Gusti Allah, hanya satu kekuatan Allah, itu yang mutlak, hanya itu aja. Dan perewangan tadi sempat saya lumpuhkan dengan cara saya
otomatis karena dia mengandalkan kekuatan perewangan, maka dia tidak ada kekuatan apapun. Ya, kalau dia masih mencari, oknum ini masih mencari dukun-dukun yang lain, dipersilahkan. Insya Allah Ruben akan saya backup. Ya, Ruben tidak perlu mencari saya, Ruben tidak perlu tahu saya. Saya hanya hamba Allah yang mencoba untuk supaya Ruben ini tetap jiwa sosialnya tetap istiqomah. Walaupun Anda berbeda agama maupun apapun, kita semuanya makhluk Allah. Agama adalah seragam kita. Bagaimana kita bisa berbuat baik? Apa baiknya kalau kita mengaku-ngaku agama apa, tapi ternyata aktivitas kelakuan kita tidak menggambarkan aktivitas agama yang kita anut. Jadi harapannya Ruben tidak perlu khawatir. Bagi oknum yang masih terus melakukan aktivitas zolim seperti ini, silakan lakukan terus sampai Anda lelah dan sampai Anda ditelan bumi. Na'udzubillah min dzalik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya hamba Allah, saya berhadapan dengan Allah, saya siap berhadapan dengan oknum, dan saya siap berhadapan dengan petaka. Karena saya lillahi ta'ala, mati sekarang, mati besok, Allah yang berkehendak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan niat baik saya untuk teman-teman. Aktivitas yang saya lakukan sangat berisiko, dan mohon teman-teman bantu mendoakan saya supaya saya bisa berbagi terus terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.